11 Cara memutus ikatan batin dengan mantan. Ikatan batin dengan pasangan adalah hal yang sangat wajar. Namun, jika kamu masih memikirkan mantan, memutus ikatan batin bisa menjadi cara terbaik untuk move on. Ikatan batin adalah hubungan emosional yang membuat seseorang terus menganggap mantan sebagai belahan jiwa. Memutus hubungan seperti ini bukan hal mudah, tetapi kami siap membantu. 1. Akui bahwa kamu masih mengharapkan mantan. Kamu bisa memutus ikatan batin dengan mantan hanya jika kamu menyadari hal ini. Meskipun kamu bertekad merelakan mantan, mungkin kamu menyesal kalian harus berpisah. Pahami bahwa hanya kamu sendiri yang bisa memutus ikatan batin, dan kamu harus benar-benar berkomitmen untuk melakukannya sekalipun keputusan ini terasa menyakitkan. Untuk menentukan ada tidaknya ikatan batin dengan mantan, perhatikan tandanya. Misalnya, jika kamu berharap bisa terus bersamanya, atau merasa terhubung secara emosional dengannya. Selain itu, kamu merasa yakin bahwa kalian memang berjodoh dan terus mengharapkannya. Kalau benar ada ikatan batin, kamu akan tetap merindukan mantan, padahal kalian sudah putus. Kamu terus mengingat momen indah yang dialami bersamanya, bahkan kamu masih mengharapkannya. Langkah ini berperan penting untuk memutus ikatan batin dengan mantan jika kamu belum bisa menerima kenyataan bahwa kalian sudah putus. Ingatlah bahwa mencintai mantan adalah hal yang wajar. Kamu berhak mencintai seseorang dengan beragam alasan. Meski begitu, sadari bahwa mantan sudah menjadi cerita masa lalu. Kamu pernah membuka hati kepadanya, tetapi untuk saat ini, tutup lagi pintu hatimu. 2. Jangan berinteraksi dengannya. Memutus ikatan batin tidak terlalu menyakitkan dan bisa dipertahankan jika kamu tidak mengontaknya sama sekali. Kalau memang perlu, blokir nomor ponselnya agar ia tidak bisa menghubungi kamu. Jika kamu mau, hapus nomor ponselnya, agar kamu tidak mengirim pesan atau meneleponnya. Beberapa orang tetap berteman dengan mantan agar hubungan terus berlanjut. Namun, pertemanan seperti ini bukan langkah yang bijak jika ikatan batin masih ada sebab kamu mungkin akan terus mengharapkannya dan tidak bisa move on. 3. Buang barang-barang yang membuatmu teringat kepadanya. Pastikan tidak ada benda milik mantan di rumahmu agar kamu bisa memutus ikatan batin. Kumpulkan semua barang yang ada kaitannya dengan mantan, misalnya souvenir darinya, barang-barang miliknya, dan benda lain yang bisa menyentuh perasaan. Kemudian, keluarkan semuanya dari rumah, entah dibuang atau diberikan kepada orang lain. Beberapa orang membakar benda tersebut sebagai cara melegakan perasaan, asalkan caranya aman dan dilakukan di lokasi yang tidak membahayakan lingkungan. Selain itu, pilih benda yang bahannya aman jika terkena api, misalnya surat atau foto. Apapun pilihanmu, jangan sekadar ditaruh di dalam gudang atau lemari. Selama masih ada di rumah, mungkin kamu akan tergoda untuk melihatnya. 4. Blokir akunnya di medsos. Kamu lebih mudah move on jika tidak mencari kabar tentang kesehariannya. Untuk itu, lakukan beragam cara agar kamu tidak melihat akunnya di medsos, misalnya dengan membatalkan pertemanan dengannya, memblokir akunnya, atau menghapus fotonya. Kamu bisa merelakan mantan dan memutus ikatan batin, jika kamu tidak membuka akunnya untuk melihat fotonya, membaca postingan tentang kesehariannya, atau mengontaknya. Jangan berteman dengannya agar kamu bisa memulihkan diri, terutama jika kamu ingin memutus ikatan batin dengannya. 5. Maafkan mantan. Berusahalah membebaskan diri dari emosi negatif agar kamu merasa tenang. Jika kalian putus setelah terjadi konflik, mungkin kamu masih memikirkan siapa yang salah atau memendam rasa kecewa.
lakukan refleksi agar kamu bisa memetik pelajaran dari pengalaman ini, dan menerima emosi negatif yang kamu rasakan. Kemudian, maafkan mantan dan lepaskan semua yang membebani perasaan. Memaafkan mantan memang tidak mudah, tetapi sangat bermanfaat. Memendam rasa kecewa bisa mengganggu kesehatan mental dan hubungan dengan orang lain. Meskipun ia pernah menyakitimu, memaafkan kesalahannya merupakan perbuatan baik yang bermanfaat bagi diri sendiri. Kamu bisa move on dengan hati yang lapang jika mau memaafkan mantan. 6. Lakukan meditasi sambil fokus pada ikatan batin. Meditasi bisa menjadi sarana menenangkan pikiran dan memfokuskan perhatian pada aktivitas yang sedang dilakukan. Jika kamu ingin melakukan meditasi dasar, cari tempat yang tenang dan bebas gangguan, lalu duduk dengan nyaman sambil bernapas dengan tenang dan teratur. Tataplah objek tertentu sambil merasakan udara yang mengalir melalui hidung dan memperhatikan rongga perut mengembang setiap kali kamu menarik napas. Meditasi sangat baik untuk merilekskan diri sambil mengamati emosi yang kamu rasakan. Sebelum bermeditasi, buat intensi untuk memutus ikatan batin dengan mantan. Saat bermeditasi, lakukan dialog batin seperti sedang mengobrol dengan mantan. Sampaikan kepadanya bahwa kamu sudah memutus ikatan batin dengannya. Kamu tidak perlu bermeditasi terlalu lama. Meditasi tetap bermanfaat meski hanya 5 menit sehari. 7. Bayangkan kamu memutus ikatan batin dengan mantan. Gunakan imajinasi agar kamu bisa merasakan bahwa kamu sudah merelakan mantan. Untuk itu, pejamkan mata untuk mulai bermeditasi. Bayangkan kamu dan mantan terhubung oleh seutas tali atau benang sebagai wujud fisik ikatan batin di antara kalian, lalu potong tali atau benang sampai putus. Jika perlu, gerakan tangan seperti sedang memotong tali agar momen ini terasa nyata dan permanen. Coba cari tahu hasilnya setelah beberapa hari minggu. Apakah tali tetap putus atau tersambung lagi? Lakukan meditasi secara rutin sampai ikatan batin hilang secara permanen. Saat bermeditasi, bayangkan kamu sedang menggunting tali sambil menggerakkan tangan. 8. Berdoalah untuk meminta bimbingan dan kekuatan. Bagi orang-orang yang religius, langkah ini bisa memberikan kekuatan untuk memutus ikatan batin. Berdoalah dengan tulus saat kamu melakukan visualisasi untuk memutus ikatan batin dengan mantan. Deklarasi spiritual ini berguna untuk membangun keyakinan bahwa ikatan batin sudah berakhir. Apabila kamu merasa tidak mampu memutus ikatan batin, berdoa bisa memberikan ketenangan dan kekuatan untuk melakukan hal ini. Bagi praktisi spiritual yang tidak religius, lakukan meditasi untuk mengendalikan emosi agar kamu bisa memutus ikatan batin. 9. Tulis surat untuk mantan. Menulis surat bisa menjadi sarana mencurahkan emosi negatif yang kamu rasakan dan memulihkan diri. Jelaskan bahwa kamu mau memaafkan mantan dan alasannya, lalu sampaikan bahwa kamu tidak mengharapkannya lagi. Ungkapkan dalam surat semua hal yang membebani pikiran untuk membebaskan diri dari emosi negatif. Kamu tidak perlu mengirim surat ini ke mantan. Aktivitas menulis surat bisa menjadi sarana melepaskan emosi negatif dan memutus ikatan batin. Ada kalanya, memutus ikatan batin perlu banyak waktu. Kalau satu surat tidak cukup, tulis semua yang kamu pikirkan dan rasakan dalam buku harian untuk melepaskan emosi negatif sedikit demi sedikit. 10. Pulihkan rasa percaya diri. Setelah putus cinta yang menyebabkan ikatan batin, mungkin kamu merasa kurang percaya diri. Ikatan batin saat menjalin hubungan yang sehat bisa membuat seseorang merasa tenang dan bahagia. Seringkali, berakhirnya ikatan batin memicu rasa khawatir dan kecewa. Untuk mengatasinya,
Berusahalah memulihkan kepercayaan diri dengan mengucapkan afirmasi positif, menghargai kelebihanmu, dan menghilangkan dialog batin yang negatif. Jika kamu berpendapat bahwa ikatan batin akan membuatmu merasa berharga, ini tidak benar. Semua orang terlahir sebagai pribadi yang layak dihargai. Dengan menghargai diri sendiri, kamu mampu menerima apa yang terjadi dan siap menyambut hari depan yang cerah. 11. Berkonsultasilah dengan psikolog. Temui pembimbing rohani atau psikolog untuk mencari tahu cara memutus ikatan batin. Pilih pakar profesional yang sudah banyak pengalaman membantu orang memulihkan diri setelah patah hati. Mereka bisa memberikan nasihat dan dukungan sewaktu kamu berusaha memutus ikatan batin dengan mantan. Mereka juga mampu memberikan motivasi agar kamu lebih cepat pulih dan tidak merasa sendirian saat menjalani terapi. Kamu bisa membuat janji dengan pakar kesehatan mental untuk mencari tahu cara mengatasi patah hati dan rasa kehilangan.